Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, salam bahagia kami ucapkan kepada seluruh calon santri baru dan calon wali santri baru Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Pada kesempatan kali ini akan saya informasikan cara bagaimana memasuki atau login ke aplikasi ujian atau seleksi masuk pondok pesantren dalam web CBT Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Anak-anak calon santri baru dan orang tua yang mendampingi, pertama kita buka terlebih dahulu WA informasi tentang ujian simulasi yang akan dilaksanakan. Di sana terdapat link ujian yang bisa kita klik sehingga kita akan diantarkan ke web CBT Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Kemudian perlu dipersiapkan juga username dan password yang digunakan untuk login ke web aplikasi atau aplikasi CBT-nya. Oke, yang pertama, klik link ujian yang ada di sini. Nah, setelah kita klik, kita akan dibawa ke menu login yang memerlukan username dan password. Mari kita masukkan username yang sudah diberikan oleh panitia. Kita lihat, dalam hal ini akan kami uji atas nama Kanaya Andita Gusti dengan username 2021 016 kemudian password yang ada di sini PSP 001 Kalau Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian ingin memastikan bahwa passwordnya tertulis dengan benar, bisa klik dengan tanda mata ini untuk melihat oh iya sudah benar. Nah, kemudian login ke aplikasi. Nah, kita sudah dibawa ke menu dashboard CBT ujian ini. Di monitor handphone, di situ ada menu-menu yang tidak ditampilkan, berbeda dengan ketika kita login menggunakan PC atau laptop. Jika menggunakan handphone, di sebelah kiri atas ada tanda strip 3, itu menandakan di sana ada menu-menu yang bisa ditampilkan. Ketika kita klik, ada menu-menu yang bisa menampilkan, ada dashboard, jadwal ujian, dan lain sebagainya. Karena kita akan melaksanakan ujian, Bapak, Ibu, atau anak-anakku sekalian bisa klik jadwal ujian. Nah, di sini tampil kalau di situ ada ujian, ada informasi mengenai soal dan waktu serta jumlah soal yang ditampilkan yang akan dikerjakan. Di sini ada 20 soal, waktu pengerjaannya selama 30 menit, kemudian waktu pelaksanaannya, tanggal-tanggalnya sudah diinformasikan. Yang hijau itu waktu mulai dan akan berakhir di waktu yang bertanda merah. Jika sudah siap, kita klik mulai. Nah, di sini juga akan diinformasikan nama tes, status tes, jumlah soal dan sebagainya. Apakah ada esai, PG-nya berapa, pilihan gandanya, esainya berapa. Nah, dalam hal ini ada 20 PG pilihan ganda dan 0 esai, artinya hanya pilihan ganda. Kalau sudah siap semuanya, kita akan klik mulai tes. Nah, ketika kita klik mulai tes,
Di sini ada peraturan agar bisa dipatuhi oleh anak-anakku sekalian. Kerjakan soal dengan benar dan tidak diperbolehkan untuk mencontek. Siap? Ya. Nah, anak-anakku sekalian, perlu saya informasikan, ketika kita sudah mengeklik mulai tes, mulai mengerjakan dan mengiyakan aturan yang ada, di sebelah kanan di situ ada di kanan atas itu menandakan nama peserta itu sesuai dengan yang mengerjakan peserta tesnya. Kemudian di bawahnya ada sisa waktu. Nah, waktu yang disediakan tadi informasinya hanya 30 menit. Waktunya berjalan mundur. Nah, sisa waktu inilah yang perlu diperhatikan agar dalam melaksanakan atau mengerjakan soal-soal bisa juga dipertimbangkan waktu yang tersisa. Kemudian di sebelah kirinya ada angka 1, itu menunjukkan soal nomor 1. Kemudian di bawahnya ada daftar soal. Nah, kita bisa mengeklik menu daftar soal ini. Betul enggak? Ada berapa soal yang tampil? Nah, ada 20 soal dan belum ada satu soal pun yang dijawab karena kita belum mengerjakan. Nah, kita juga bisa lompat ke soal nomor berapa, contoh nomor 3, nanti akan tampil nomor 3. Kalau kita mau mengerjakan secara runut, kita klik tetap nomor 1 sebagaimana ketika kita buka di awal. Ketika sudah siap, ya, di layar handphone anak-anak sekalian ada soal, kemudian ada pilihan jawaban yang paling tepat. Nah, anggap saja nomor 1 ini jawabannya D. Nah, kalau kita sudah baca, nah di bawah itu ada tanda merah dengan anak panah ke kiri, itu menandakan soal sebelumnya. Nah, yang di tengah dengan warna kuning atau orange ini menandakan ragu-ragu. Jika nomor 1 ini dianggap ragu, jawabannya belum yakin, kita bisa klik ragu. Nah, jika sudah selesai menjawab dan kita mau melompat ke angka soal berikutnya, tinggal klik menu warna biru di bawah kanan, di kanan bawah yang anak panah ke kanan. Kita klik, kita menuju ke soal berikutnya, nomor 2. Anggap saja kita mengerjakan dengan cepat, ya. Saya tidak membaca soalnya, saya hanya mengerjakan. Nomor 20. Nah, jika kita sudah sampai di soal nomor 20, tombol di bawah, di kanan bawah ada tombol merah yang bertuliskan selesai, itu akan muncul. Ya, tetapi untuk meyakinkan soal-soal yang ada sudah kita jawab semuanya, bisa diklik daftar soalnya untuk memeriksa bahwa seluruh soal sudah diberikan jawabannya. Melalui tadi klik, ketika sudah diklik akan muncul seperti ini. Nomor 1 sampai 20 sudah terjawab dengan ada opsi-opsi yang sudah kita pilih. Nah, Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian yang sedang mengerjakan, bisa kita tutup dan kemudian kita klik selesai. Nah, sebelum kita mengklik selesai, waktu masih tersisa sebanyak 24 menit. Perlu saya sampaikan bahwa layar handphone atau laptop atau PC yang digunakan untuk mengerjakan CBT ini sudah diprogram oleh sistem tidak bisa diganggu atau ada kerjaan lain yang kita kerjakan. Jika kita keluar dari layar ini, sistem akan memberikan peringatan bahwasanya tindakan itu merupakan pelanggaran saat ujian. Contoh saja, mungkin ada telepon masuk terus kita angkat, atau ada WA masuk terus kita buka, layar akan memberikan peringatan.
Contoh, saya akan keluar dari layar ini seperti ini, dibiarkan, tetapi ketika kita masuk kembali, layar akan memberikan peringatan bahwa tindakan tadi merupakan pelanggaran. Detik ini berjalan mundur, 15 detik mundur. Jika kita tidak klik lanjutkan, nanti ujian akan dianggap oleh sistem sudah selesai dikerjakan. Makanya hati-hati, kami masih memberikan dispensasi selama 15 detik untuk ketika ada gangguan seperti itu, dan masih boleh melanjutkan ujian dengan cara mengeklik tombol lanjut ujian selama detik yang sudah diberikan itu tidak sampai 0 detik. Jika masih ada beberapa detik, langsung klik tombol lanjut ujian dan ujian bisa dilaksanakan kembali. Tetapi kalau kita tidak mengklik, sistem akan dengan sengaja menyelesaikan atau menutup dan menganggap ujian yang sudah kita kerjakan selesai dengan nilai yang didapat, meskipun ada beberapa soal yang belum kita kerjakan. Ya, mudah-mudahan informasi tadi bisa difahami oleh anak-anakku sekalian calon santri baru. Yakin, baru kita klik tombol selesai yang ada di kanan bawah. Nah, di sini ada peringatan lagi, yakinkan kita akan mengeklik tombol selesai. Ya, selesai. Kita sudah selesai mengikuti ujian atau CBT yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Di menu strip 3 bisa kita lihat jadwal ujian dan informasi ujian sudah selesai dilaksanakan. Baik, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu wali santri yang menemani, sebelum kita mengakhiri, kita harus mengeluarkan diri kita dari aplikasi dengan cara mengeklik tombol bentuk avatar atau foto yang ada di kanan atas, dan kita klik tombol keluar, dan layar handphone akan mengembalikan kita ke menu sebelum kita login. Saya kira sudah bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu terkait kendala yang nanti akan dihadapi atau kesulitan-kesulitan yang ada, bisa dikomunikasikan dengan panitia yang akan bisa memberikan solusi manakala ada kendala teknis. Cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.